Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di chapter 11 ya dari bukunya Slavin, Effective Learning Environments. Kita akan masuk ke pembahasan penggunaan waktu dalam proses belajar, terutama dalam menggunakan alokasi waktu dalam pengajaran. Nah, jadi penggunaan waktu dalam pengajaran proses belajar itu ada dua nanti. Yang pertama yang video saat ini ya, alokasi waktu dalam penggunaan alokasi waktu dalam pengajaran. Kemudian yang kedua adalah menggunakan engage time ya, atau time on task ya, secara efektif. Nanti ada berapa poin ya, 6 poin ya terkait alokasi waktu dalam pengajaran. Nah, sementara untuk engage time nanti ada video tersendiri. Baik, kita mulai saja. Sebelum kita masuk ke pembahasan subbab alokasi waktu ya dan engage time, kita ada perlu membahas ya beberapa catatan ya terkait penggunaan waktu dalam pengajaran. Nah, apakah alokasi waktu yang lebih lama itu selalu berdampak positif ya dalam proses belajar ya? Nah, ternyata pertambahan waktu dalam pembelajaran itu berefek kecil ya dan tidak konsisten ya menurut hasil penelitian ya. Nah, ini sebenarnya memang penggunaan waktu ini, efek waktu dalam proses pengajaran atau pembelajaran itu memang sangat penting gitu ya, karena jika tidak ada waktu ya, maka proses pembelajaran otomatis kan tidak akan berlangsung gitu ya. Nah, tapi di sini ternyata tidak selalu pertambahan waktu itu berdampak positif gitu ya. Di sini ditemukan efek yang kecil ya, modest ya, dan tidak konsisten ya. Nah, program penambahan waktu belajar ya di samping jam belajar di sekolah itu hanya efektif ya jika dilengkapi dengan target khusus ya, instruksi khusus, instruksi yang intensif ya bagi siswa yang bermasalahnya. Ini maksudnya penambahan waktu belajar itu seperti misalnya program tambahan setelah sekolah, waktu sekolah habis ya, di waktu liburan ya. Kemudian tambahan jam ya, misalnya matematika, membaca ya. Nah, ini alokasi waktu lebih lama ini, penambahan jam belajar ini contoh-contohnya ini gitu. Nah, sebenarnya yang lebih penting ya dari jumlah alokasi waktu itu adalah bagaimana waktu tersebut digunakan dalam kelas gitu ya. Nah, ini yang namanya engage time ya, atau time on task ya, yaitu jumlah waktu ya, berapa menit ya yang secara nyata, secara aktual itu dihabiskan untuk belajar ya. Nah, ini engage time itu berkontribusi ya dalam proses belajar itu ya. Nah, seperti diketahui ya, pasti jam belajar di sekolah itu sangat terbatas ya. Kalau di Amerika itu total harian itu 6 jam ya, di Indonesia itu sekitar 7-8 jam itu ya. Di Indonesia itu untuk sekolah dasar ya, ini untuk sekolah dasar itu jam belajar itu semingguan itu berkisar 30-36 jam ya setiap minggu ya. Ini kalau di tempat kita jam pelajaran itu 40 menit ya. Jadi waktu 7-8 jam itu untuk sekolah dasar itu sebenarnya sangat terbatas ya, karena belum termasuk nanti istirahat ya, istirahat, makan siang, kemudian ada transisi ya, misalnya pindah kelas, kalau harus pindah kelas pindah ke lab ya, atau
transisi mata pelajaran, satu mata pelajaran ke mata pelajaran lain gitu. Nah, hasil pengamatan Slavin dan Garwait itu menunjukkan bahwa sebenarnya hanya 60% ya dari waktu belajar itu yang dihabiskan untuk belajar gitu. Jadi hanya 2/3 saja sih, hampir 2/3 saja gitu ya. Nah, 11% itu waktu itu tidak digunakan karena tidak ada pelajaran ya, misalnya ada studi lapangan ya, field trips ya, atau gurunya absen, atau ada tes ya, tes terstandar ya yang harus diikuti, atau acara-acara sekolah lain gitu ya, upacara hari besar atau apa gitu ya. Nah, kemudian 17% itu untuk acara aktivitas yang tidak terjadwal ya. Ini misalnya ada keterlambatan ya, pengumuman dari sekolah yang harus disampaikan ya, sampai misalnya membagikan materi belajar, membagikan buku, membagikan handout segala macam itu, atau mengumpulkan tugas gitu ya. Nah, kemudian 12% itu waktu habis untuk aktivitas siswa yang tidak terkait pembelajaran ya. Ya, misalnya ini menyiapkan alat tulis ya, siswa yang melamun ya, bercanda, berbicara sendiri gitu ya. Jadi atau juga sisa waktu yang misalnya dia diminta individual task, itu mengerjakan sesuatu kemudian dia sudah selesai. Nah, ini juga berarti ini alokasi waktu yang tidak digunakan gitu ya. Jadi siswa itu sudah selesai bekerja, dia menunggu gitu ya, menunggu tanpa aktivitas. Nah, ini yang juga salah satu titik kritis terjadinya misbehavior ini di sini. Nanti ini akan kita bahas lebih lanjut ya. Nah, alokasi waktu belajar ya, atau allocated time ya dalam belajar itu adalah waktu yang memungkinkan siswa untuk belajar ya, atau peluang siswa untuk belajar gitu ya. Jadi misalnya ketika guru menerangkan, siswa itu memperhatikan gitu ya. Ketika siswa mengerjakan tugas tertulis atau tugas-tugas lainnya gitu ya. Jadi aktivitas-aktivitas ya, blok waktu yang memungkinkan siswa untuk belajar ya, atau peluang belajar gitu. Jadi ketika guru menerangkan, ketika siswa menerangkan tugas, mengerjakan tugas tertulis ya, atau tugas lainnya itu, mereka bisa belajar gitu bila melaksanakannya gitu. Nah, ada beberapa cara ya yang bisa digunakan untuk memaksimalkan ya alokasi waktu belajar ya. Yang pertama, mencegah waktu hilang ya, kemudian pencegahan keterlambatan memulai atau memajukan akhir dari pembelajaran, kemudian penanganan gangguan atau interupsi, kemudian pelaksanaan prosedur rutin, menjaga kecepatan pengajaran, dan mengurangi waktu untuk urusan disiplin. Oke, nah kita akan membahas ini ya satu persatu ya. Nah, yang pertama adalah pencegahan waktu hilang ya, atau preventing lost time ya. Nah, hilangnya waktu belajar itu bisa diakibatkan karena tidak adanya aktivitas pada hari itu ya, baik seharian penuh atau sebagiannya. Ini tadi yang barusan saya sampaikan ya, misalnya untuk field trips ya, untuk tes standar ya, atau karena cuaca ya, jadi cuaca buruk ya, tidak hujan deras, tidak ada sekolah, tidak ada hari itu libur gitu ya. Nah, memang acara-acara seperti field trips itu memang penting gitu ya, namun perlu diatur ya pelaksanaannya ya, karena hilangnya ya waktu belajar yang terjadi secara rutin ya, ini akan mengganggu flow ya, alur dari pengajaran ya. Nah, ini bisa mengurangi waktu siswa untuk menguasai materi ya pada kurikulumnya. Nah, pencegahan hilangnya waktu itu juga terkait mengkomunikasikan ya pada siswa bahwa
proses belajar itu penting ya, dan sepadan ya dengan waktu dan usaha mereka gitu ya. Jadi guru itu harus menyampaikan informasi ini secara eksplisit ya, dan juga implisit ya. Jadi misalnya guru itu tidak berusaha mencari aktivitas ya, atau jadi dalam kelas itu guru melaksanakan aktivitas yang terkesan itu menghabiskan waktu belajar saja gitu ya. Nah, guru juga tidak mencari alasan untuk menghindari mengajar ya, gurunya izin terus gitu ya. Nah, nanti kalau siswa mengalami ini, jadi melihat bahwa guru mencari mengadakan aktivitas yang tidak terkait proses pembelajaran, itu nanti siswa akan memiliki kesan bahwa proses belajar itu tidak serius gitu. Jadi ini sangat-sangat merugikan ya untuk untuk misbehavior dan juga untuk pencegahan waktu yang hilang ini. Nah, selanjutnya aktivitas guru itu harus menunjukkan keseriusan pemanfaatan waktu ya. Ini berkaitan yang sama yang tadi ya. Jadi misalnya ini guru ingin mengajak siswa ke perpustakaan gitu ya. Ternyata perpustakaannya itu terkunci gitu. Nah, guru meminta salah seorang siswanya untuk tolong ambilkan kunci gitu ya. Nah, sementara si guru dan siswa ini menunggu kuncinya diambil, nah guru mengajak siswa untuk berlatih perkalian gitu. Jadi misalnya guru mengatakan 5 kali 5 berapa, 5 kali 6 berapa. Nah, itu siswanya menjawab di situ di depan perpus selama menunggu itu gitu ya. Nah, memang dalam waktu yang singkat ini siswa mungkin tidak akan mendapat manfaat ya dari aktivitas ini gitu ya. Nah, namun ini akan membangun persepsi pada siswa gitu ya, bahwa sekolah adalah tempat belajar gitu ya, bukan tempat untuk menghabiskan waktu ya, bukan hanya tempat untuk bermain saja gitu. Nah, yang selanjutnya adalah pencegahan terlambat memulai dan memajukan akhir pembelajaran ya. Jadi ini guru tuh harus menghindari nih ya, adanya keterlambatan dalam memulai pelajaran gitu ya. Nah, selalu mulai tepat waktu itu sangat berpengaruh ya pada siswa, karena ini akan membentuk sikap mereka gitu ya. Nah, jadi kalau sering dimulai terlambat, nanti siswa akan mempersepsi bahwa tidak apa-apa datang terlambat gitu ya, karena toh kelasnya nanti juga dimulainya terlambat gitu ya. Nah, guru itu bisa memulai kelas tepat waktu itu dengan hal-hal yang menarik ya, tentu saja ini yang terkait materi gitu ya. Nah, sehingga nanti siswa akan selalu berusaha tepat waktu gitu ya, karena tidak ingin tertinggal gitu ya dengan hal-hal yang menarik di awal waktu tadi gitu. Nah, ini guru juga harus mengakhiri pelajaran tepat waktu ya. Ini memang tidak sepenting memulai tepat waktu, tapi juga ini harus berusaha dihilangkan ya, mengakhiri pelajaran sebelum waktunya gitu ya. Nah, ini bisa dengan guru itu mempersiapkan materi belajar yang lebih banyak ya dibanding dengan jadwalnya gitu ya. Jadi ketika ada waktu, ketika materi sudah habis tapi waktunya masih ada, guru bisa langsung berlanjut ke materi berikutnya gitu ya, karena sudah disediakan itu. Nah, yang ketiga adalah penanganan gangguan atau interupsi gitu ya. Nah, ini salah satu penyebab hilangnya alokasi waktu belajar itu adalah adanya interupsi gitu ya. Jadi ini bisa berasal dari sekolah ya. Jadi adanya pengumuman kepala sekolah, keharusan mengisi form ya, kuesioner atau laporan tertentu, atau macam-macam ini bentuknya ya. Nah, ini juga bisa
dari guru, bisa juga dari siswa gitu ya. Jadi bisa dari sekolah, dari guru, atau dari siswa. Misalnya dari siswa, siswa butuh tanda tangan izin tertentu gitu ya, jadi mengganggu mengganggu proses pelajaran gitu ya. Jadi interupsi ini mengurangi alokasi waktu belajar dan juga mengganggu momentum pelajaran gitu ya. Jadi ketika ada interupsi ini akan mengurangi perhatian siswa pada tugas yang dihadapi gitu. Nah, nanti kita juga akan mendiskusikan tentang misbehavior ya, yang biasanya juga mengganggu ya momentum pelajaran ini dan bagaimana cara mengatasinya gitu. Nah, untuk menghindari gangguan atau interupsi ini, guru bisa melakukan upaya preventif ya, bisa seperti memasang tanda pintu di kelas ya, jangan ganggu gitu ya, pelajaran sedang berlangsung misalnya kayak gitu ya. Ini sangat mengurangi ya gangguan dari luar ya, yang misalnya selama pelajaran berlangsung gitu ya. Dan siswa yang tadi saya sampaikan, siswa itu kadang minta tanda tangan sesuatu gitu ya ke guru yang pada saat pelajaran gitu ya, untuk beragam tujuan gitu ya, bisa administrasi dari sekolah atau dari orang tua gitu ya. Nah, ini guru menyediakan kotak khusus gitu ya untuk form yang harus ditandatangani dari siswa gitu ya. Jadi nah ini nanti kemudian prosesnya nanti setelah pelajaran selesai gitu ya. Nah, juga misalnya jika siswa terlambat itu tidak ditanya atau alasannya apa ketika itu, tapi guru mengurus ini setelah pelajaran selesai gitu ya. Misalnya nanti jangan pulang dulu, ketemu saya gitu ya setelah pelajaran ya. Jadi prinsipnya adalah segala sesuatu yang bisa ditunda selama pelajaran berlangsung itu harus ditunda ya gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah pelaksanaan prosedur rutin ya. Jadi atau handling routine procedures, ini pelaksanaan prosedur rutin itu bisa menghabiskan alokasi waktu belajar itu ya. Misalnya presensi, memanggil nama siswa satu persatu gitu ya, kemudian siswa izin ke toilet gitu ya. Nah, guru tuh harus mengkomunikasikan ya prosedur-prosedur rutin ya pada siswa sehingga tidak mengganggu alokasi proses belajar ya. Misalnya tadi harus pergi ke toilet sebelum kelas mulai ya, siap dengan pensil yang sudah diraut ya, kemudian mengajarkan cara mengumpulkan tugas atau membagi materi ya. Misalnya kalau membagi itu ada siswa yang ditugaskan untuk membagi, misalnya yang bertugas kebersihan di hari itu gitu ya, atau mengumpulkan tugas tuh dari belakang, siswa paling belakang memberikan ke siswa depannya, demikian seterusnya sampai depan gitu ya. Nah, siapa yang harus menghapus papan tulis ya, atau hal-hal rutin lainnya ya. Jadi tadi seperti menghapus papan tulis, bisa ini yang siswa bertugas kebersihan hari itu gitu ya. Prinsipnya ini memaksimalkan ya potensi siswa untuk membantu pelaksanaan prosedur yang rutin ya, agar prosedur rutin ini tidak menghabiskan alokasi waktu belajar itu. Nah, kemudian yang kelima adalah menjaga kecepatan pengajaran itu ya. Nah, jadi guru harus berusaha mempertahankan tempo pengajaran yang relatif cepat gitu ya, yang bisa diikuti oleh semua siswa ya, atau sebagian besar siswa gitu ya. Nah, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa siswa itu belajar lebih banyak dari guru yang menyampaikan lebih banyak materi ya dalam setiap sesi pelajaran itu. Nah, tempo pengajaran yang cepat itu juga berkontribusi ya pada minat siswa ya.
dan banyaknya waktu yang digunakan dalam mengerjakan tugas ya, atau time on task ya. Nah, yang terakhir adalah mengurangi waktu untuk urusan kedisiplinan ya. Nah, memang ada beberapa metode ya untuk mendisiplinkan siswa ya, yang nanti akan kita bahas pada sesi tersendiri ya. Nah, di sini konteks yang relevan adalah bahwa proses pendisiplinan itu tidak boleh mengganggu alur dari pelajaran gitu ya. Jadi seperti yang saya singgung sebelumnya ya, misalnya pada pelanggaran kecil itu guru bisa menatap siswa ya, mendekati siswa, memberikan sinyal tangan untuk lebih tidak ribut gitu ya, kemudian memberikan sinyal untuk tangan untuk diam ya. Nah, ini biasanya cukup ya untuk memberikan peringatan pada siswa gitu ya. Dan juga tidak mengganggu alur pelajaran gitu ya, dan tidak menghabiskan waktu gitu ya. Ini nonverbal cues ya, nanti kita pelajari juga. Nah, untuk perilaku yang lebih berat ya, masalah perilaku yang lebih berat, guru bisa menyampaikan pada siswa untuk menemui setelah kelas selesai gitu ya. Jadi tidak mengganggu proses pelajaran saat itu. Nah, baik, itu saja. Silakan dicek lagi di chapter 11 ya, Effective Learning Environments. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.